Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat dalam belajarnya. Meskipun kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang operasi vektor dimensi 2. Ini masih berkelanjutan dengan materi yang kemarin. Kita mulai. Untuk yang pertama itu penjumlahan vektor. Dalam operasi penjumlahan, hanya komponen sejenis yang dijumlahkan. Vektor itu biasanya masih berhubungan bentuknya dengan matriks. Waktu kalian kelas 10 semester 2 tentang matriks sudah diberikan materinya. Itu konsepnya sama, penjumlahannya menggunakan konsep penjumlahan matriks. Misalkan vektor A yaitu A1 dan A2, vektor B adalah B1 dan B2. Maka penjumlahan antara vektor A dengan vektor B tinggal kalian jumlahkan saja. A1 dengan B1, A2 dengan B2. Jadi elemen-elemen yang bersesuaiannya dijumlahkan ya. Jangan nyebrang ya, A1 dengan B2, B1 dengan A2, tapi yang bersesuaian. A1 dengan B1, A2 dengan B2 dijumlahkan. Itu untuk penjumlahan. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks vektor A adalah 4 dan min 5 dan vektor B-nya adalah min 2 dan 7. Maka penjumlahan antara vektor A dengan vektor B sama dengan 4 ditambah min 2 dan min 5 ditambah 7. 4 tambah min 2 adalah 2, min 5 ditambah 7 adalah 2 juga gitu ya. Jadi atas dengan atas, bawah dengan bawah menjumlahkannya. Nah, untuk konsep pengurangan juga sama, konsepnya seperti penjumlahan, cuman operasinya saja yang berbeda. Memperkurangkan vektor B dari vektor A didefinisikan dengan menjumlahkan vektor negatif B pada vektor A dan dituliskan A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Jadi intinya sama saja dengan penjumlahan, cuman arahnya saja yang berbeda ya. Kalau pada penjumlahan vektornya sejajar, tapi kalau untuk pengurangannya biasanya dia berlawan arah gitu. Jadi pembedanya hanya di situ saja ya. Apabila vektor disajikan dalam bentuk komponen dalam bidang kartesius, maka pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya sama seperti yang tadi. Jadi mengurangkannya dengan komponen atau elemen yang bersesuaian. Nah, oke. Lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Nanti ada perkalian vektor dengan vektor. Ini juga sama, menggunakan konsep perkalian matriks, skalar dengan matriks ya. Misalkan A adalah vektor bukan 0, maka 3A adalah suatu vektor yang panjangnya 3 kali vektor A dan arahnya searah dengan vektor A. Sedangkan min 2A adalah vektor yang panjangnya 2 kali vektor A dan arahnya berlawanan dengan vektor A. Biasanya yang membedakannya hanya positif dan negatif. Kalau positif dia searah, kalau negatif dia berlawanan arah, gitu ya. Jika vektor A, elemennya adalah A1 dan A2, dan vektor KA, K di sini sebagai skalar sejajar vektor A, maka KA sama dengan K dikali dengan elemen vektor A, yaitu A1 dan A2. Cara mengalikannya juga sama seperti matriks, K dikali A1, K dikali A2, atau skalarnya dikalikan dengan masing-masing elemennya, gitu ya. Ini sama, pokoknya sama, vektor sama matriks itu saling bersesuaian materinya. Jadi kalian harus paham dulu, mantap dulu dengan materi matriks, baru kalian bisa lanjut ke dalam materi vektor. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan vektor A sama dengan 8 dan min 3. Tentukanlah 4 kali vektor A. Penyelesaiannya berarti tinggal 4 dikalikan dengan 8 yaitu 32 dan 4 dikalikan dengan min 3 yaitu min 12. Gitu ya, mudah ya. Tinggal dikalikan ke setiap elemennya saja. Itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Kita lanjut. Perkalian skalar antara dua vektor. Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara. Yang pertama, sudut antara kedua vektor diketahui. Diberikan vektor A, A1 dan A2, vektor B, B1 dan B2, dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B disebut sebagai sudut alfa. Perkalian antara vektor A dan vektor B dirumuskan sebagai berikut.
Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfanya. Jadi cos sudutnya berapa? Misalkan sudutnya 30, maka di sini adalah cos 30, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi ada dua tipe perkalian skalar antara dua vektor. Yang pertama itu sudut antara kedua vektor yang diketahui. Nah, transformasinya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Tentukan hasil kali kedua vektor A, isinya 3 dan 4, dan vektor B sama dengan 4 dan 2, serta sudut antara kedua vektor yaitu 60 derajat. Langkah pertama yang kalian cari adalah cari dulu panjang vektor A dengan panjang vektor B. Vektor A-nya kan 3 dan 4. Dengan A1-nya adalah 3 dan A2-nya adalah 4. Maka dicari panjangnya tinggal 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar sama dengan akar 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadratnya adalah 16. 9 ditambah 16 hasilnya akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. Oke, panjang vektor B juga sama. Di sini vektor B-nya adalah 4 dan 2. Berarti tinggal 4 kalian kuadratkan, ditambah 2 kalian kuadratkan. Jangan lupa diakarkan. 4 kuadrat itu hasilnya 16. 2 kuadrat hasilnya 4. Akar dari 16 tambah 4 hasilnya akar 20. Nah, akar 20 ini kita sederhanakan lagi, jadi 2 akar 5. Nah, untuk menyederhanakan akar 20 bisa kalian buka lagi catatan kelas 1-nya tentang penyederhanaan bentuk akar ya. Ini sudah tidak Ibu jelaskan lagi, kalian bisa pahami sendiri bagaimana cara menyederhanakan dari akar 20, gitu ya. Nah, ada vektor A dikali vektor B, itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Kita masukkan, panjang vektor A-nya tadi kita sudah dapat 5, panjang vektor B-nya kita dapat 2 akar 5, cos 60 derajat. 5 kali 2 hasilnya 10, akar 5-nya biarkan saja. Nilai dari cos 60 adalah 1/2. Bu, dari mana cos 60 1/2? Buka lagi catatan kelas 1 semester 2-nya tentang trigonometri sudut istimewa. Ya, di sana ada semua sudah Ibu berikan. Yang kelas 10-nya dengan Ibu pasti sudah lengkap catatannya. Tinggal dibuka lagi ya. Nah, ini tinggal 10 dibagi 2 hasilnya 5. Akar 5 kali 1 hasilnya akar 5. Maka hasil kali antara kedua vektor A dengan vektor B adalah 5 akar 5. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, bentuknya sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Kalau yang tadi vektor memiliki sudutnya diketahui, yang sekarang vektor sudutnya tidak diketahui. Jadi hanya vektornya saja. Diberikan vektor A, isinya adalah A1 dan A2. Vektor B isinya adalah B1 dan B2. Hasil kali kedua vektor dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini digunakan kalau sudutnya tidak diketahui. Kalau sudutnya diketahui, pakai rumus yang tadi ya. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Berarti yang depan dikali yang depan, yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Nanti hasilnya tinggal dijumlahkan. Kita lihat contoh soalnya. Diberikan vektor A sama dengan 3, 4, vektor B 6, 2. Dia tidak punya sudut kan? Maka kita pakai rumus yang barusan. Tentukan hasil kali vektor A dan vektor B. Nah, masukkan. Berarti 3 kali 6, 4 kali 2. 3 kali 6 hasilnya 18. 4 kali 2 hasilnya. Oh, ini salah nih. Harusnya 4 kali 2. Nah, 4 kali 2, di sini harusnya 8. Nah, 3 kali 6, ini kan depan kali depan, atas kali atas. 4 kali 2, 8. Berarti 18 ditambah 8 hasilnya 26. Gitu ya. Ini tentang operasi vektor. Jadi ada vektor operasi penjumlahan, vektor operasi pengurangan, vektor perkalian antara dua vektor dan antara skalar gitu ya. Jadi bisa dipahami. Untuk memahami lebih lanjutnya lagi, silakan kalian cari contoh di internet, banyak sekali. Boleh di internet boleh, atau kalian mau cari di buku paket yang kalian punya di rumah juga boleh. Sana banyak contoh soal yang bisa kalian pahami lebih luas lagi. Kalau ini Ibu sangat sederhana contohnya ya, tinggal langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Nanti kalian bisa mengembangkan contoh yang lainnya supaya lebih memahami wawasan kalian tentang materi operasi vektor 2 dimensi ini.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.